Tersebutlah kisah pada zaman dahulu kala, hiduplah 3 orang sahabat bernama Buyung, Kendi, dan Awang. Mereka bertiga gemar mengembara dari satu negeri ke negeri lain untuk mencari ilmu dan pengalaman. Hari-hari mereka diisi dengan perjalanan panjang melewati hutan, sungai, dan juga padang. Setelah berhari-hari berjalan, perbekalan mereka pun habis. Tak ada lagi nasi, tak ada lagi air untuk diminum, dan mereka mulai lemah dan perut terasa kosong. Maka berhentilah mereka di bawah pohon besar di tepi hutan itu, kata Buyung dengan nada kelaparan. Kalau sekarang ada 1 karung nasi dan 10 ekor ayam panggang, aku pasti bakal makan semuanya sampai habis. Kendi tertawa kecil dan menjawab, Aku pun begitu. Perutku ini takkan kenyang sebelum 10 ekor ayam tandas. adapun Awang hanya tersenyum dan berkata pelan, aku cukup sepiring nasi dan sedikit lauk. Asal perut terisi, aku sudah bersyukur. Belum sempat mereka melanjutkan bicara, tiba-tiba terdengar suara gemersik dari arah pepohonan. Dari balik kabut tipis, muncullah sebatang pohon ara besar. Batangnya berkilau dan daunnya bergetar lembut seakan hidup. Pohon itu kemudian menjatuhkan 3 helai daun ke tanah di hadapan mereka. Ajaibnya, dari setiap daun itu muncul makanan sesuai dengan keinginan mereka. Daun milik Buyung menjelma menjadi nasi segunung dan 10 ekor ayam panggang. Daun Kendi pun demikian. Sementara daun Awang hanya berubah menjadi sepiring nasi hangat dan sedikit lauk sederhana. Mereka bertiga pun makan dengan lahap. Awang berhenti ketika merasa kenyang dan berterima kasih dalam hati. Namun Buyung dan Kendi terus makan tanpa henti, seolah takut makanan itu akan hilang. Tak lama kemudian, wajah mereka mulai pucat, perut membesar, dan rasa sakit melanda. Tiba-tiba, makanan yang tersisa di hadapan mereka itu bergerak. Nasi dan ayam yang tak termakan itu berubah menjadi makhluk kecil aneh yang menggigit tubuh Kendi hingga ia menjerit kesakitan. Buyung ketakutan, lalu melempar sisa makanannya jauh-jauh ke semak. Namun, ayam-ayam yang dilempar itu hidup kembali dan menyerang dengan cakaran tajam. Dalam sekejap, keduanya pun tewas mengenaskan. Awang terpaku menyaksikan semua itu. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata lalu berdoa dengan hati yang sedih. Ya Tuhan, ampunilah mereka yang telah lupa diri karena lapar dan tamak. Jadikanlah aku hamba yang tahu cukup dan bersyukur atas rezekimu. Setelah ia berkata demikian, terdengar suara lembut dari arah pohon ara. Hai Awang, engkau telah menunjukkan hati yang rendah dan penuh syukur, karena itu engkau akan selamat dan hidupmu akan penuh berkah. Maka pohon itu menjatuhkan beberapa daun emas dan perbekalan secukupnya untuk bekal perjalanan Awang. Dengan hati tulus, Awang menguburkan 2 sahabatnya itu. Lalu melanjutkan perjalanannya dengan langkah ringan dan hati yang tenang. Keserakahan membawa celaka, sedangkan rasa syukur dan tahu batas membawa keselamatan dan kebahagiaan sejati. What's been on my mind? I wanna be